garam, garam dunia. Bukan kataku, tapi kata Tuhan. Akulah terang, terang dunia. Bukan kataku, tapi kata Tuhan. Berguna menyenangkan orang. Tunjukkan Yesus ada di dalamku. Bersinar, terangi dunia, hingga kegelapan pun sirna. Akulah garam, garam dunia. Bukan kataku, tapi kata Tuhan. Akulah terang, terang dunia. Bukan kataku, tapi kata Tuhan. Berguna menyenangkan orang. Tunjukkan Yesus ada di dalamku. Bersinar, terangi dunia, hingga kegelapan pun sirna. Berguna menyenangkan orang. Tunjukkan Yesus ada di dalamku. Bersinar, terangi dunia, hingga kegelapan pun sirna. Jadilah garam dan terang dunia. Ya, itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi garam dan terang dunia yang berfungsi. Perumpamaan ini sangat erat dan mungkin sering kali kita dengar ketika berbicara tentang menjadi seorang murid Tuhan yang berdampak. Garam tidak ada gunanya kalau dia tidak memberikan rasa. Terang juga tidak ada gunanya kalau terang itu ditutupi atau bahkan disembunyikan. Sama seperti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada gunanya kasih Tuhan itu telah menyentuh hati kita kalau kita tidak pernah berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya 1 ayat yang ke-11 mengingatkan kepada kita. Tuhan mengatakan kepada Israel, "Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?" firman Tuhan. "Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai." Saudara, ini merupakan teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Karena mereka nyatanya melakukan banyak sekali ritual demi ritual, melakukan banyak sekali hal-hal yang seolah-olah mereka ingin mengatakan, "Oh Tuhan, ini aku melakukannya untukmu." Tapi nyatanya mereka tetap hidup dalam kejahatan. Mereka benar memberikan dampak, tetapi justru dampak yang buruk buat sesama mereka. Apa gunanya status mereka sebagai umat Tuhan, tapi mereka tidak pernah atau bahkan tidak bisa hidup sebagai seorang umat Tuhan. Saudara, sama. Apa gunanya kita datang setiap minggu ke gereja? Mungkin saudara juga membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan bahkan melakukan banyak sekali hal-hal yang katanya menyenangkan hati Tuhan, atau katanya semua ini kami lakukan untuk Tuhan. Tapi nyatanya kita melakukan itu semua bukan karena kita tulus
mengasihi Tuhan. Tapi karena kita sebenarnya melakukan itu untuk diri kita sendiri. Bangsa Israel sudah berapa banyak korban yang mereka korbankan kepada Tuhan. Sudah berapa banyak uang yang mungkin mereka habiskan untuk katanya menyembah Tuhan. Tapi nyatanya mereka masih hidup dalam kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara hidup yang berdampak. Saya rasa bukan berbicara tentang aktivitas kerohanian kita. Bukan juga berbicara tentang perbuatan baik apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Memang betul, hidup yang berdampak itu harus menyatakan kebaikan. Tetapi kebaikan itu tidak akan gunanya kalau hati kita ini justru adalah hati yang memikirkan diri kita sendiri. Bukankah kita melihat banyak sekali orang yang melakukan kebaikan, tapi nyatanya ada maksud yang tidak baik, ada maksud yang jahat di dalam hatinya. Dan bahkan terkadang Tuhan mengizinkan penolakan, atau bahkan ada orang yang tidak setuju dalam rencana yang akan kita lakukan atas nama kebaikan, ada di sekitar kita. Tuhan memakai itu semua mungkin juga untuk mengingatkan atau menyadarkan akan motivasi hidup kita. Jangan sampai kita menginginkan hidup yang berdampak, seolah-olah baik di luar, tapi nyatanya hati kita tidak pernah dimurnikan oleh motivasi yang benar. Saya tidak tahu apa yang sudah saudara lakukan. Tuhan tahu. Saya tidak tahu motivasi apa yang saudara lakukan. Orang lain mungkin hanya melihat kebaikan saudara, kesetiaan saudara, ketekunan saudara, kegigihan saudara, kerajinan saudara. Dan mungkin banyak sekali pengorbanan yang saudara lakukan untuk Tuhan. Tapi hati kita, siapa yang tahu? Tuhan. Di dalam Yesaya, Tuhan dengan jelas menegur, aku muak. Aku jijik, aku nggak suka. Karena nyatanya kamu melakukan itu semua. Yang katanya menyembah Tuhan, tapi kamu justru mengabaikan orang-orang di sekitarmu. Saudara, kalau kita ingin berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, mari kita periksa hati kita. Mari kita periksa motivasi kita dalam melakukan kebaikan itu. Apakah benar kita melakukannya dengan ketulusan? Apakah kita juga siap ketika kita ditolak pada saat kita melakukan hal yang baik? Dan berbicara tentang hidup yang berdampak, mungkin terkadang kita bertanya, bagaimana saya bisa memberikan dampak yang besar kepada orang-orang di sekitar saya? Saya melihat kadang juga ada orang yang terfokus kepada lokasi tertentu. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan, oh, orang Kristen itu harus pergi bermisi, orang Kristen itu harus melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya Injil itu tersebar ke seluruh dunia. Oh betul, saya setuju. Tapi terkadang ada orang yang membanggakan kalau dia sudah pergi ke daerah terpencil atau pergi ke desa tertentu. Sedangkan mereka mengabaikan atau mengatakan kepada orang-orang yang mungkin hanya melayani keluarganya, hanya melayani gerejanya, atau mungkin hanya melayani masyarakat di sekitarnya, dan mungkin mereka mengatakan kamu belum bermisi karena kamu hanya berdampak kepada orang-orang di sekitarmu. Apakah hidup berdampak yang Tuhan inginkan itu berbicara tentang seberapa luas dampak kita? Oh ya, mungkin kita akan mengatakan seharusnya lebih luas, lebih baik. Betul, saya setuju. Tapi mungkin terkadang kita terfokus kepada seberapa besar kita bisa berdampak. Tapi kita tidak pernah berfokus kepada kesetiaan menjalani hidup yang berdampak. Saya rasa itulah yang Tuhan inginkan. Saudara bisa melihat di dalam perumpamaan talenta. Diberikan kepada satu hamba 5 talenta, 2 talenta, lalu kemudian 1 talenta. Dan apa yang menjadi pujian daripada Tuhan itu? Kepada yang 5 talenta, yang setia mengelolanya, kepada yang 2 talenta,
Tuhan itu mengatakan, "Hai hambaku, baik benar, turutlah dalam kebahagiaanku." Dia mengatakan, "Hai hambaku." Dia tidak mengatakan, "Hei kamu yang sudah berdampak, hei kamu yang sudah sukses, hei kamu yang sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan." Tapi dia mengatakan, "Hai hambaku." Bukankah itu juga berbicara tentang status kita? Meskipun kita sudah berdampak begitu banyak kepada orang-orang di sekitar kita, kita tetap adalah hambanya Tuhan. Saudara, jangan berkecil hati. Kalau mungkin engkau hanya berdampak sedikit di dalam kehidupanmu mengikut Tuhan. Mungkin kehidupanmu hanya berdampak kepada satu orang. Atau mungkin hanya kepada 2 orang. Atau mungkin hanya dalam lingkup keluargamu. Atau mungkin hanya dalam lingkup pertemananmu, atau teman nongkrongmu, atau temanmu mengopi atau ngeteh. Atau mungkin kamu berdampak hanya kepada arisanmu. Tapi bukankah Tuhan menginginkan kesetiaan? Dan ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil, bukankah juga Tuhan nanti akan mempercayakan kepada setiap kita untuk perkara yang lebih besar? Tapi kita harus ingat, hidup yang berdampak bukan berbicara seberapa besar dampak, tetapi berbicara tentang bagaimana engkau setia untuk mau berdampak, karena engkau sadar itu adalah panggilanmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Rasanya kalau engkau tidak berdampak, itu rasanya hal yang sangat menyedihkan hatimu. Kenapa? Karena lihatlah sekelilingmu, banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka mungkin tidak mengetahui banyak tentang Alkitab, tapi mungkin mereka melihat dari hidup kita. Apakah kita benar-benar sebagai murid Tuhan yang berdampak? Atau jangan-jangan mereka hanya melihat seperti Israel, yang hanya mempersembahkan, yang hanya melayani, yang hanya melakukan ritual. Tapi mereka tidak pernah mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Mari kita sama-sama berjuang. Dan jangan kita menganggap diri lebih baik kalau Tuhan mempercayakan kepada setiap kita pelayanan demi pelayanan, kesempatan demi kesempatan untuk berdampak. Tapi ingatlah, ketika ada orang yang kemudian percaya kepada Tuhan karena pelayanan kita, kita juga mengingat, oh ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang mengubah hati orang tersebut. Saya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Saya hanyalah hamba yang dipanggil, yang tugasnya harus setia untuk berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah perenungan singkat hari ini boleh mengingatkan kita untuk berdampak. Mengingatkan kita akan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan, akan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk setia memberikan dampak. Sekecil apapun dampakmu itu, Tuhan tahu. Dan sekecil apapun dampakmu itu, jikalau didasari dengan motivasi yang tulus, saya yakin Tuhan pasti akan memberkatimu. Kau tidak akan pernah menduga, mungkin dari satu orang yang engkau setia doakan, dan akhirnya hidupmu berdampak bagi satu orang tersebut. Ada efek domino, orang tersebut kemudian menyatakan kasih Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita sama-sama berjuang, karena ini bukan tentang perlombaan, bukan tentang siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih baik, tapi tentang bersama-sama berdampak, supaya dunia penuh dengan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, anak kita, suami kita, saudara-saudara kita, teman di sekitar kita, dan bahkan orang-orang di dalam gereja pun. Mungkin mereka juga kesepian. Mari kita menjadi sahabat buat mereka. Mari kita menyatakan dampak buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan yang menolong kita. Amin.